belakangan ini setidak-tidaknya dalam 3 dasawarsa terakhir semakin banyak kalangan masyarakat dunia termasuk juga lembaga-lembaga keilmuan, teknologi, sains teknologi PBB mengakui bahwa peradaban dunia sekarang ini itu dibangun oleh 3 masyarakat dunia, 3 komunitas keagamaan dunia. Dalam hal ini adalah sering disebut orang Judeo-Christian Muslim Civilization. Jadi peradaban dunia sekarang ini memiliki akar-akarnya di dalam tradisi 3 agama Abrahamik, agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Yahudi, agama Kristiani, dan Islam gitu. Ketiga agama ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam kebangkitan, pertumbuhan, dan kebangkitan peradaban dunia sampai kepada kemajuan. Nah, dalam hal ini adalah khusus Islam ya. Islam sudah kita ketahui masyarakat Muslim memiliki sumbangan atau memberikan sumbangan yang sangat penting bagi kemajuan peradaban pada abad pertengahan melalui pusat-pusat keilmuan, terutama sering disebut orang itu adalah Baghdad dan Cordova ya, pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, kenapa kaum muslimin, para saintis, para ilmuwan, dan juga para ulama muslim bisa memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan? Itu tidak lain adalah karena sikap keterbukaan mereka. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa menerima dan menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan dari mana saja. Jadi apakah dari Persia, dari India, dari warisan Yunani, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itulah para sejarawan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan mengakui bahwa masyarakat modern sekarang ini bisa menerima, dapat menerima, dan kemudian akhirnya menerima misalnya saja filsafat Yunani klasik itu adalah berkat sumbangan kontribusi dari para ilmuwan muslim. Karena pada masa kejayaan ilmu pengetahuan, kaum muslimin, para penguasa dan juga para ilmuannya, para ulamanya memiliki sikap keterbukaan, tidak memiliki kekhawatiran misalnya terhadap sumber-sumber ilmu dari manapun datangnya gitu. Termasuk juga dalam bidang-bidang yang lain banyak sekali, apakah dalam bidang ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alam, dan juga ilmu-ilmu sosial, dan juga bahkan dalam bidang-bidang seperti kedokteran. Kita tahu misalnya Ibnu Sina, seorang filosof, menghasilkan karya yang sangat monumental dalam bidang kedokteran, Al-Qanun fit Tibb, ketentuan-ketentuan mengenai kedokteran. Dan ini kitab ini, kanun ini yang sangat tebal, itu dipakai selama berabad-abad di Eropa, sehingga kemudian mendorong perkembangan atau pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran di Eropa. Jadi kuncinya adalah kalau kaum muslimin ingin berjaya, ingin memberikan kontribusi lebih besar dalam pembangunan peradaban umat manusia sekarang ini, maka kaum muslimin dia harus bersifat terbuka gitu. Jangan bersifat defensif, jangan takut misalnya dengan pemikiran, dengan ilmu pengetahuan barat atau pengetahuan yang lain, apakah misalnya Jepang, China, ataupun Eropa dan sebagainya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita nggak mungkin misalnya kalau ada pemikiran, konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Islam dalam pemikiran itu, kita nggak mungkin untuk memberikan kontra wacana, kecuali kalau kita memahaminya. Jadi oleh karena itu ya kita harus memiliki sikap terbuka, menerima sumber-sumber ilmu pengetahuan, kemudian menggali ilmu pengetahuan tersebut, dan kemudian mencoba mengkontekstualisasikannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Di situ saya kira yang paling penting. Jadi bukan misalnya takut misalnya kalau ada mahasiswa ataupun anak-anak muda muslim yang mau belajar ke Eropa, ke Amerika, atau ke China, ke Jepang, nggak usah takut ya, biarkan aja mereka belajar, dan kemudian nanti insya Allah pada waktunya mereka bisa mengembangkan pemikiran yang lebih luas lagi, dan dengan begitu mereka bisa mengembangkan sains dan teknologi dalam Islam, dan pada gilirannya memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada pengembangan peradaban dunia yang bermanfaat untuk kemanusiaan.